Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati segenap pengurus dan jajaran keluarga besar sekaligus donatur Al-Alim. Mudah-mudahan kita doakan segenap donatur senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rezekinya, dan juga senantiasa diberikan jalan lancar usahanya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati pembawa acara Ibu Akil beserta dengan Guru Al-Alim. Nah, sama-sama kita hormati para ketua Majelis Taklim, ibu-ibu dari Baitul Jannah, Baitul Najah, Baitul Najah, sama-sama baik. Kemudian juga ada yang dari Puma ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kanjeng besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Sambil menunggu iklannya, iklan berjalan, boleh Bu Kamsa atau yang lain pegang Quran yang tidak batal. Itu ada Quran, ada beberapa Quran di Al-Alim. Ya, silahkan 1/2 atau 1/3 nggak apa-apa. Bukan ingin ngetes ibu-ibu, bukan. Ya. Jadi kalau tadi bacaan Yasinnya pakai yang kecil, insya Allah hari ini kita ingin sama-sama menyampaikan amanah pesan dari guru kami terkait tentang bagaimana caranya metode tahfiz dan juga metode hafalan Quran. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh yang sudah pegang Quran dibuka sampai 600 berapa Bu halaman? Sampai terakhir 600 berapa? Jadi sambil iklan 615 beda-beda. Jadi sok Bu sambil menyicipi makanan yang baru dikelilingkan. 604 ya, 604. Jadi saya juga belum ngecek, saya juga belum hafalin, tapi kita sama-sama hafalin. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak Bu, silakan 1/2, 1/3 yang tidak lagi halangan. Nah, ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya juga hanya menyampaikan apa yang menjadi pesan guru kami, sekaligus amanah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kami, yaitu beliau adalah Ustaz Roni Al-Ghantari, yang insya Allah silaturahminya akan juga sampai ke Karawang dari Gontor, yang beliau nanti akan membawa metode tahfiz bidimagil aiman. Apa itu tahfiz bidimagil aiman? Bidimagil aiman itu bahasa Arab, bahasa kitanya mah metode tahfiz otak kanan. Apa itu metode tahfiznya otak kanan? Kenapa pakai metode tahfiz otak kanan? Kalau kata orang Bu, otak kiri itu yang suka ngitung matematikanya. Biasa ibu-ibu yang suka ngitung, nah itu otak kiri. Ibu ya, ini tanggal tua sudah ngitung Bu. Nah itu otak kiri yang jalan. Nah kalau untuk menghafal kita dengan otak kanan. Kenapa Bu? Karena otak kiri itu sudah banyak dipusingkan dengan hutang.
Betul Bu. Otak kiri ini sudah direpotkan dengan pikiran-pikiran, kerudung belum lunas, rumahan belum distorin, ya Bu ya. Iya. Terus mau ikutan festival, kerudungnya belum ada, kostum belum ada, bukan saya. Mau ikut festival, seragam belum baru, walaupun insya Allah pendaftarannya gretong. Ya Bu ya, ya bukan saya. Sudah ada yang menghubungi Bu? Ya, jadi silahkan daftar seragam baru. Bu Akil katanya punya linknya katanya. Ya Bu ya. Jadi mohon izin sudah Bu, yang sana sudah. Bukan hanya kue yang nyampe sana ya, Quran juga harus nyampe sana. Nah, jadi guru kami itu qadarullah biidznillah, atas izin Allah. Saya menghitung beliau itu kurang lebih hampir 4 tahun lebih di zaman sebelum Covid. Jadi mengambil beberapa sanad. Nah, nanti apa tuh sanad? Bingung lagi ya. Nah, nanti kita jelaskan. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti metode tahfiz bidimagil aiman insyaallah nanti kita sama-sama belajar, dan ini sudah dipraktekkan di Ponpes Gema Insan Cendekia langsung dengan saya. Dan hari ini mudah-mudahan al-alim dan juga seluruh jamaah bisa juga mendapatkan kemanfaatannya insya Allah. Metode itu cara. Kenapa Bu? Kita perlu menggunakan metode. Ketika hari ini Ibu ke Jakarta, ada yang sampai Jakarta mungkin berhari-hari, ada yang sampai Jakarta berhari-hari, ada kalau dia jalan, betul nggak Bu? Ada yang sampai ke Jakarta cuma sehari, ada yang sampai Jakarta cuma 4 jam, ada 1 jam, ada kereta cepat berapa nih? 30 menit ada nyampe pakai kereta cepat dari Karawang ke Jakarta, ada. Nah, saking cepatnya cuma berkedip, ada. Masya Allah. Nah, itulah pentingnya metode cara Bu. Ke al-alim sendiri Bu, kalau misalkan caranya kita putar-putar dulu ya lama, betul nggak? Nah, itulah pentingnya cara metode. Nah, kemudian yang berikutnya bidimagil aiman ini adalah metode cara hafalan otak kanan. Kenapa penting otak kanan itu digunakan? Yang pertama karena otak kanan ini penuh kreatif, ya, penuh kreatif. Bisa dipahami nggak Bu? Kalau kita biasa ngapalin biasanya pakai otak kiri. Kalau nanti dengan bidimagil aiman insya Allah otak kanan. Sebetulnya ada guru kami 2 orang ya, sekurang-kurangnya 2 orang. Pernah saya mendatangkan dokter Hendrik ke DTA untuk memberikan metode cepatnya di DTA Anur itu Bu. Saya berikan waktu itu dikonsulkan dengan dokter Hendrik untuk ngapalin hafalannya. Itu sama dengan otak kanan. Kalau beliau ahli matematika tapi saat ini menggeluti dunia Quran, hafalan Quran. Ya, berbicara tentang hafalan Quran Bu, adakah contohnya bidimagil aiman itu di zaman Nabi SAW? Ada. Bisa dipahami Bu? Ketika baginda Nabi menerima wahyu berapa hari Bu? 3 hari di Gua Hira itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibimbing oleh malaikat Jibril, ma'ana biqori. Kata baginda Nabi ketika diucapkan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, kata baginda Nabi apa? Ma'ana bi, apa yang mau saya baca? Apa yang mau saya baca? Kemudian ketika baginda Nabi pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu, itu mendapatkan wahyu surat apa Bu? Iqra itu surat apa? Itu ketika dibacakan, disampaikan perantaran oleh malaikat Jibril, bagaimana kondisinya baginda Nabi? Meriang, panas, dingin. Gitu. Artinya apa Bu? Artinya apa coba? Artinya bacaannya dipahami. Nggak mungkin panas dingin kalau nggak dipahami. Betul nggak? Tiba-tiba ibu panas dingin gitu. Apalagi kalau di Ruqyah.
Gitu. Panas dingin. Belum dibacain sudah keringatan dingin. Nah, itu Bu. Jadi sebetulnya bidi magil aiman itu sudah ada semenjak zaman baginda Nabi. Ketika dibacakan Quran, baginda Nabi menghayati apa yang disebutkan itu. Iqra itu langsung dipahami. Nabi dari Gua Hira itu selama 3 hari dalam satu riwayat ya ke rumah istrinya, kemudian menyampaikan kepada istrinya, tolong selimuti saya, tolong selimuti, panas dingin meriang ya. Kalau kita meriang sambil ngagibrik namanya merigrik gitu bahasa kitanya. Jadi meriang sambil menggigil, nah gitu Bu, itu contohnya itu. meriang dan menggibrik. Nah, ketika baginda Nabi ingin diselimuti oleh istrinya, ya itu membuktikan bahwa pengaruhnya itu sampai rumah. Jadi masih terngiang-ngiang itu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah berhari-hari. Jadi ternyata Iqra itu sampai berapa ayat Bu? 5 ayat itu masih berpengaruh selama 3 hari, masih berpengaruh. Paham ya Bu? Kita kalau baca sehari, sekarang baca Yasin ada pengaruhnya nggak?